Halo kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Belum kering keringat kita membahas soal pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang angkanya itu menembus 1,39 triliun. Sekarang muncul lagi berita yang tidak bikin kalah hebohnya. Kalau kemarin alasannya itu biar satset sampai ke pelosok, sekarang muncul pengadaan yang bikin kita sebagai masyarakat mengelus dada. Urusannya itu bukan lagi soal mesin, tapi soal kain yang membungkus kaki kita atau membungkus kaki, yaitu kaos kaki. Jadi di logika jalanan kali ini kita akan membahas fenomena kaos kaki yang harganya itu dianggarkan mencapai 6,9 miliar oleh BGN pada belanja 2025. Logika jalanannya begini ya kawan-kawan. Rakyat itu kan masih nungguin kapan anak-anak mereka itu mendapatkan eh, asupan gizi atau asupan protein yang dijanjikan terhadap anak-anaknya. Tapi sekarang sudah mulai terasa yang lebih dulu ditonjolkan oleh BGN ini, yaitu gaya hidup dari petugasnya. Kita bisa melihat setelah muncul motor listrik mewah, sekarang muncul lagi anggaran kaos kaki yang harganya itu tidak sedikit, sampai 6,9 miliar rupiah di tahun 2025. Pertanyaan dari masyarakat mulai bermunculan, apa hubungannya gizi anak itu sama kaos kaki petugasnya? Ini kan yang jadi pertanyaan besar, karena BGN ini kan istilahnya lembaga baru, harapan baru, tapi aromanya itu sudah mulai mirip lagu-lagu lama. Kalau motor listriknya itu sudah harganya anggarannya mencapai triliunan, masa harga kaos kaki atau anggaran kaos kakinya juga harus miliaran? Itu kan sangat disayangkan. Nah, pada video kali ini kita harus tegas bertanya ya kawan-kawan. Ini tuh sebenarnya badan gizi atau badan pengadaan barang? Karena kalau isinya itu cuma belanja, belanja dan belanja, lama-lama esensi dari makan bergizi gratis itu bisa berubah atau tergusur menjadi belanja mewah gratis. Nah, yang belinya itu memakai uang negara, di mana itu dihasilkan dari pajak rakyat Indonesia. Mari kita mulai masuk ke poin hitung menghitung, di mana uang 6,9 miliar itu bukan bukan angka receh untuk ukuran belanja kaos kaki.
Kalau misalkan kaos kakinya itu anti peluru gitu, atau misalkan kaos kakinya itu bisa mijit sendiri, nah itu baru masuk akal. Tapi kalau kaos kakinya itu eh, sama yang ada di pasaran, terbuat dari kain biasa, yaitu kan katakanlah harga standar di pasarannya itu 30.000 per pasang. Saya rasa eh, kalau dibelanjakan 6,9 miliar dengan harga 30.000 rupiah per pasang, itu bisa menutupi satu stadion lapangan bola itu. Tapi kabar yang beredar ini kan BGN itu membeli kaos kaki yang harganya 100.000 rupiah per pasang, itu yang tertera di sistem. Kalian bisa melihatnya di sistem LKPP BGN tahun 2025. Di situ terlihat angka 100.000 rupiah untuk satu pasang kaos kaki. Coba kalau misalkan 100.000 itu kaos kaki seperti apa sih harganya yang 100.000 per pasang gitu. Saya juga masih bertanya-tanya. Ini kan saya rasa ini sebagai pemborosan ya, yang urgensinya itu tidak terlalu penting dan tidak masuk akal. Untuk selisih harganya juga saya mempertanyakan. Kalau misalkan ada 17.000 pasang dengan total harga 6,9 miliar, artinya ada uang gaib yang jumlahnya itu miliaran yang tidak tahu larinya itu kemana. Jadi proyek-proyek seperti ini, proyek pengadaan barang yang ukurannya kecil tapi jumlahnya itu sangat banyak. Nah, kalau harganya itu dimahalkan sedikit, hasilnya juga bakal menjadi miliaran rupiah. Nah, di sini kita sebagai masyarakat tentu harus kritis. Kenapa harga kaos kakinya itu bisa sampai mahal begitu dan harganya itu bisa membengkak, atau ya ini patut kita curigai, ini adalah cara yang paling rapi untuk menghabiskan anggaran di awal tahun supaya terlihat bekerja. Padahal kalau tolak ukurnya itu saya rasa kerja nyata dari sebuah lembaga gizi itu kan tolak ukurnya timbangan badan anak-anak sekolah di Indonesia itu pada naik angkanya gitu, bukan dari seberapa empuk kan alas kaki atau seberapa bagus alas kaki para pegawainya. Nah, sekarang kita bakal bandingkan sama realita di lapangan supaya kita lebih tersadar lagi. Coba kalau misalkan uang 6,9 miliar itu dikonversi atau dibelanjakan menjadi telur ayam, kita bisa mendapat jutaan butir telur yang setelur itu bisa didistribusikan ke pelosok yang angka stuntingnya di Indonesia masih cukup tinggi. Karena satu butir telur itu punya protein yang nyata untuk anak-anak kita, untuk otak kita. Sementara kaos kaki itu kan fungsinya cuma menjaga kaki petugas supaya tidak lecet pas di jalan. Dan juga kenapa
harus disediakan oleh BGN, tidak beli sendiri kan, seperti itu pertanyaannya. Jadi pilihannya itu sederhana. Kita itu atau BGN itu mau pinterin otak anak bangsa atau mau bikin kaki petugas makin nyaman. Itu adalah sindiran dari saya. Logika jalanannya juga, kalau kita punya uang terbatas dan lagi lapar, tentu kita bakal membeli nasi telur ke warung, bukan beli kaos kaki baru supaya terlihat keren. Jadi di sini jangan sampai anggaran triliunan untuk program gizi ini habis hanya untuk biaya bungkus dan fasilitas pendukung. Kita sebagai masyarakat tidak mau mendengar alasan kalau petugas butuh kaos kaki standar tinggi untuk menembus medan berat. Kita ingat zaman dulu orang-orang itu berjuang kasih makan rakyat, tidak perlu pakai kaos kaki yang seharga sultan. Cukup pakai nalar dan rasa peduli yang tinggi. Saya merasa masalah gizi di Indonesia itu cukup darurat, bukan main-main. Setiap rupiah yang diselewengkan atau dibelanjakan untuk hal yang tidak penting, itu artinya satu kesempatan anak Indonesia untuk mendapatkan gizi atau asupan bergizi itu telah hilang. Kaos kaki yang harganya 6,9 miliar ini adalah bukti nyata kalau skala prioritas kita seringkali terbalik antara substansi dan seremonial. Sebagai penutup, kita titip pesan buat para petinggi di Badan Gizi Nasional. Rakyat itu memantau setiap rupiah yang keluar dari kantong negara. Apalagi kalau judulnya itu untuk kemanusiaan dan gizi anak. Jangan sampai lembaga yang harusnya jadi jadi penyelamat generasi masa depan malah jadi ladang baru untuk para vendor tekstil dan otomotif untuk mencari cuan. Integritas itu saya rasa bukan cuma soal tidak korupsi secara langsung, tapi ini soal empati dalam, tapi juga soal empati dalam menggunakan anggaran atau bijak dalam menggunakan anggaran. Malu rasanya kalau kita bicara soal kemiskinan dan kelaparan, tapi kita sendiri berdiri di atas motor berdiri di atas motor listrik yang mahal dan kaos kaki yang harganya itu setara dengan jatah makan satu keluarga selama kurang lebih beberapa hari. Itu kan namanya tuna empati. Kita sebagai masyarakat, khususnya saya sendiri ya, menantang BGN untuk lebih transparan dan lebih berani memangkas anggaran-anggaran pelengkap yang tidak langsung menyentuh mulut rakyat. Fokuslah kepada misi utama, yaitu memberikan anak-anak kita makanan yang berkualitas dan bergizi. Kalau urusan kaos kaki, biarlah
itu jadi urusan masing-masing para pegawainya. Tidak perlu dibebankan kepada APBN yang sekarang saya lihat APBN kita sudah mulai berat ya di kondisi Indonesia saat ini. Nah, mungkin itulah pembahasan bedah nalar kita hari ini soal kaos kaki yang harganya itu, anggarannya itu mencapai 6,9 miliar. Dan saya rasa ini baru terjadi pertama kali di Indonesia. Tapi tetap pakai nalar yang sehat, nalar yang kritis, karena kalau bukan kita masyarakat yang menjagain uang rakyat, lalu siapa lagi? Ingat kawan, perut yang lapar itu tidak 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 akan cukup kenyang cuma dengan melihat petugas yang tampil rapi, tampil modis dengan kaos kaki baru. Cukup sekian dulu, karena hidup itu butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.